Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Nahari Putri dengan NIM 21103040183. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum dagang, saya akan menjelaskan mengenai hak kekayaan intelektual dalam hukum dagang. Sebelum jauh membahas mengenai bagaimana hak kekayaan intelektual dalam hukum dagang, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari HKI itu sendiri. Jadi, hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI atau akronim HAKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property right atau IPR, yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir atau intelektual manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI ini memberikan hak pada pemegangnya untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, dan HKI ini diberikan oleh negara kepada pencipta, inventor, pendesain, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana hubungan HKI dan hukum dagang. Mengapa hak kekayaan intelektual dihubungkan dengan perdagangan? Jadi, sejak ditandatangannya TRIPS Agreement oleh semua negara anggota WTO, maka semua negara anggota WTO wajib memberikan perlindungan HKI yang terkandung dalam semua barang yang diperdagangkan di dunia. Lanjut, TRIPS Agreement. Jadi TRIPS Agreement ini, jadi sebelum jauh membahas mengenai TRIPS Agreement, sebelum tahun 94, sebelum ada konvensi ini, perdagangan barang di dunia hanya dikaitkan dengan perdagangan barang dalam arti barang manufaktur yang berwujud. Tidak dilihat kandungan HKI yang terkandung dalam barang-barang yang diperdagangkan tersebut. Nah, kemudian apakah itu TRIPS Agreement? Jadi, The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right atau TRIPS Agreement dari kata-kata Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right menunjukkan adanya hubungan atau relasi antara trade dan IPRS. Nah, hal inilah yang mengakibatkan produk manufaktur dari negara-negara industri maju kalah bersaing dengan produk dari negara berkembang, karena produk dari negara berkembang ini selalu lebih murah karena buruhnya murah dan sumber daya melimpah, serta sering merupakan produk bajakan, contohnya seperti jam, kaset, garmen, dan lain sebagainya. Nah, untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan mereka, maka negara-negara industri maju menghendaki negara-negara lainnya untuk melindungi HKI yang terdapat dalam produk-produk perdagangan yang mereka jual di negara-negara berkembang. Contohnya seperti obat-obatan, film, lagu, dan semacamnya. Ada alat-alat elektronik, baju, tas, sepatu, dan produk fashion lainnya gitu, beserta software juga. Nah, selanjutnya, kemudian hal inilah yang menjadi awal mula dihubungkannya perdagangan internasional dengan perlindungan HKI melalui TRIPS Agreement, karena banyak produk perdagangan sesungguhnya mengandung komponen HKI di dalamnya. Jadi komponen HKI tersebut juga dapat diperdagangkan. Kemudian lanjut membahas mengenai bidang HKI. Secara garis besar, HKI dibagi dalam dua bagian. Yang pertama ada hak cipta atau copyright, yang kedua hak kekayaan industri atau industrial property rights. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai hak cipta atau copyright. Untuk melindungi hak-hak yang muncul dari karya artistik atau seni dan karya literatur merupakan pengertian dari hak cipta atau copyright. Yang kedua, hak kekayaan industri, yang mencakup pertama ada hak paten, hak desain industri, hak merek, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir adalah hak rahasia dagang. Nah, tujuan perlindungan HK ini yang pertama adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI, contohnya ada inventor, pencipta, dan lain sebagainya, yang dimaksudkan sebagai pertama, penghargaan atas hasil karya, yang kedua, agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi. Oke, selanjutnya hak cipta. Jadi hak cipta itu adalah ciptaan yang dilindungi hak cipta
itu adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Perlindungan hak cipta sendiri ini yang pertama adalah perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Kemudian pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Yang ketiga, hak cipta diberikan kepada yang pertama kali mempublikasikan ciptaan tersebut. Nah, selanjutnya pendaftaran ciptaan ke kantor Ditjen HKI adalah tidak wajib, tetapi hanya untuk memperoleh surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan sewaktu muncul sengketa terkait ciptaan tersebut. Begitu. Lanjut, mengenai pembagian jenis hak cipta ini ada 3. Yang pertama hak moral, hak ekonomi atas suatu ciptaan, dan hak terkait. Hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun cipta atau hak terkait telah dialihkan. Selanjutnya adalah hak ekonomi. Adalah hak si pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Nah, hak terkait apa? Hak terkait itu adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pertama, pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan. Yang kedua, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya. Dan yang terakhir, bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Nah, kemudian hak cipta ini dapat dialihkan. Yang pertama, hak cipta dapat dialihkan bagi seluruhnya maupun sebagian karena yang pertama pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan subjek hak cipta ini ada beberapa. Yang pertama pencipta, pemegang hak cipta, pelaku, produsen rekaman, dan terakhir lembaga penyiaran. Baik, karena terbatasnya waktu, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat lebih dijelaskan kembali atau dapat dikelirkan kembali di video-video yang lain, atau dapat dijelaskan di penjelasan-penjelasan lain yang disampaikan oleh Ibu dosen. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.